warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Yani Fitriani mau share tentang spiritual leadership camp di Tumang Siak. Simak terus ya guys. Ini aku sama Mbak Yani peraih luxury 1 miliar. Nah ini sama Pak Tahir peraih juga, banyak dia mah. Lanjutin lagi ya, ya Allah. Ini seberapa banyak yang ada di Siak aja, daerah dekat Siak nih yang udah dapat mobil guys. Kalau yang nggak dikasih logo berarti dia mobil pribadi sih. Nih hijau. Masih nunggu Mbak Yani. Biasalah dia artis foto-foto. Ya. Enggak. Satu ID saya Pak, ID ini. Kira-kira berapa hektar saya punya kelapa sawit, kebun kelapa sawit, saya punya penghasilan seperti ini. Ini satu ID loh Pak, belum saya buka yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. ID istri saya, ID anak saya. Oh ini 50 hektar sawit Bapak nih kalau segini gajinya. Ini petani yang ngomong ke saya. Siapa tahu kan rumah sini apa? Karena sawit dia juga luas. Ya. Tadi kata Pak Mukhtar Nasution, untuk mendapatkan 10 juta, mendapatkan 100 juta di bisnis mereka konvensional, modalnya miliaran. Mengelola karet ratusan ton, berapa ton satu bulan itu, berapa ton per minggu, modalnya miliaran. Kalau tidak miliaran nggak bisa mengelola karet. Bapak kalau hanya sirkulasi karetnya nanti mau coba-coba sama beliau, saya janganlah main tronton Pak, saya main yang ininya berat 100 kilo aja, nggak usah main karet Pak. Bapak nanti sudah berlumpur karet, sudah bau karet, buangnya sedikit. Tapi kalau kayak beliau langsung mainnya 100 ton, 200 ton nggak apa-apa. Tapi tadi masalahnya pakai lagi modal karena miliaran harus dibayar. Ini pengalaman. Maka saya sudah bolak-balik berganti profesi. Tidak ada satu usaha yang hasilnya besar, modalnya kecil. Di luar sana nggak ada. Menurut Anda ada tidak? Modalnya kecil, hasilnya besar-besaran. Ada tidak di luar sana? Tidak ada. Coba jawab dulu, kalau tidak ada jawab serentak tidak ada. Ada tidak? Tidak. Ada tidak? Tidak. Modal kecil hasilnya besar-besaran, bisa miliaran. Modalnya cuma 1 juta 2 juta, hasilnya 1 miliar 2 miliar 3 miliar bahkan 10 miliar. Ada tidak? Ada. Coba semangat jawabnya, ada tidak? Ada. Sudah Anda bilang tidak ada, Anda masih bertahan di situ. Namanya bodoh, tolol, goblok. Ini yang ngomong saudara Pak, saya bukan leader Anda, kita saudara. Jadi sesama saudara, kalau salah ngomong saya tegur saya, kalau perlu lempar pada batu. Saya jelas 30 tahun jual roti, bertahun-tahun jualan buah, tetap miskin di sana, tetap melarat, pernah diusir dari tempat tinggal.
Dan kita masih bertahan di situ setelah ditunjukkan jalan. Ini loh Pak jalan yang benar, kata orang. Kita masih motor juga di sini. Saya sudah betah di sini biar kadang-kadang diusir, kadang-kadang nyaman, kadang-kadang banjir, kadang-kadang penghasilannya jelas, kadang-kadang tidak jelas. Diajak ke jalan yang baik, diajak supaya berhasil, didukung, dibantu, dituntut, dan Anda masih menolak. Apa namanya itu? Apa namanya? Apa namanya? Selain bodoh apa lagi? Selain tolol apa lagi? Anda sendiri yang ngomong. Kalau Anda masih bertahan memang benar-benar tolol. Benar tidak Pak? Kita bicara dasar kebenaran. Maka untuk mensikapi ini saya bacakan apa yang saya tulis tadi. Baru satu. Kita sudah membahas 2 hari ini magnet rezeki. Bulan lalu kita bicara magnet rezeki. Apakah Bapak Ibu mengerti apa yang dibilang magnet? Magnet tahu nggak? Ini ada besi berani, kalau orang kampung saya bilang besi berani. Magnet ditaruh di satu tempat, apakah di meja, lalu ditaruh di sekitarnya benda-benda besi yang sejenis. Diam saja magnet itu Pak, itu mengejar dia semua, sekelilingnya itu nanti merapat. Udah paham? Mudah-mudahan tidak paham. Dia menarik, dia tidak membuat apa-apa, dia tidak berbuat apa-apa, tapi sekitarnya merapat ke dia sendiri. Tak satu pun tersisa. Ya, itulah kedahsyatan magnet. Maka disebutlah SLC ini salah satu jurus magnet rezeki. Rezeki kita seperti magnet. Itu terjadi kepada teman-teman kita sekarang yang sudah bekokes, yang sudah mokes, sudah mengalami sebenarnya magnet. Dulu rumahnya tidak pernah dikunjungi orang, sekarang dikunjungi orang. Ya kan? Rumah Pak Usman dikunjungi orang dari mana-mana. Rumah Abang Anda Herman dikunjungi orang dari mana-mana datang. Dari Medan pun datang, dari Padang datang. Hanya sekedar bertanya, apa itu KTP? Numpang foto dengan bayar mana? Foto dengan setelah foto, dengan mobilnya lah kita foto Pak segera. Biar nampak nanti kawan saya, mobil Bapak ini benar-benar ada. Foto lagi dengan mobil. Sekalian dengan rumahnya lah Pak, foto lagi dengan rumahnya. Jadi kerja di PT Besinya sangat simpel. Datang SRC, ikut seminar, foto sama leader, ayo foto. Bulan depan terima mobil. Enak kan kita? Mau seperti itu? Inilah yang mau saya bahas dalam waktu singkat dan padat. Magnet rezeki, kunci sukses di KTP. Ya, kunci sukses cepat. Bapak Ibu mau suksesnya cepat atau lambat? Yang lambat sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun. Jualan ini, kerja di sini, ganti profesi, ganti ini, buka toko, tutup toko, kedai sayur, ganti kedai lontong, gulai patu, dan seterusnya dan seterusnya. Grosir. Setiap saya lihat pekerjaan orang ini grosir, saya udah paham ini seperti ini kerjanya. Saya lihat jual lontong gulai bambu seperti ini sibuknya. Saya lihat kedai nasi ampera seperti ini sibuknya. Saya lihat tukang ojek seperti ini sibuknya. Pernah saya merasakan, jadi saya tahu. Kedai nasi jam 4 subuh, jam 3 malam sudah hidupkan kompor. Sebelum azan subuh sudah ke pasar. Sebelum azan subuh orang baru sudah ke pasar. Kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang dia sholat. Bayangkan, memburu harta, memburu dunia, hanya memburu uang, hanya uang receh. Ya, warung sate dia dah jam 4 subuh sudah ke pasar, dia dah pesan daging dan seterusnya. Apalagi tukang ojek sebelum azan subuh sudah keluar, kan dapat panggilan, Grab, seterusnya. Tolong Pak, saya dijemputnya jam 4. Siap? Siap. Jam 4 subuh tukang ojek menjemput tamu yang akan diantar ke bandara. Betul? Tukang dodol sawit hanya memanen sawit orang, dia sendiri nggak punya sawit. Tukang dodol sawit, jam 6 kamu sudah harus ada di lokasi. Mau kerja enggak? Mau Pak. Jam 6 sudah di lokasi. Kata pemilik kebun. Kira-kira tukang dodol datang nggak? Kalau nggak datang, tidak ada penghasilan lagi. Dan ini sudah berlangsung lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tidak ada yang berubah.
Hanya waktu yang berubah dan bentuk tubuhnya itu berubah, wujud orang itu berubah. Tadi masih gagah, sudah mulai keriput. Tadi rambutnya masih hitam, ikal, sekarang sudah mulai memutih. Masih mendorong juga, masih ojek juga, masih lontong mulai baku juga, masih beca juga, dan seterusnya dan seterusnya. Masih sopir taksi. Saya pernah naik taksi di Malaysia, di Kuala Lumpur, antara Kuala Lumpur dan Gombak. Selalu naik taksi, selalu lansia sopirnya Pak. Rata-rata 70 tahun, 75 tahun, 78 tahun. Bawa taksi kerjanya. Berarti dia bisa menikmati pensiun. Maka kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dari sejak sekarang, dari sejak dini, maka alamat sampai tua, sampai putih semua rambutnya, rambut semua yang nempel di tubuh, atas sampai bawah itu sudah putih semua Pak. Tetap becak, tetap sopir taksi, tetap lontong gulai paku, tetap tukang parkir. Ada tukang parkir Pekanbaru, rambutnya sudah putih, ada tidak? Ada tidak? Sopir taksi rambutnya sudah memutih, ada tidak? Orang jual lontong gulai paku umur 70 tahun, ada tidak? Semuanya ada. Penjual sayur segala macam. Maka profesi itu saya mengamati. Saya mau cerita. Di kampung saya ada namanya Amang Boru. Panggilan di kampung namanya Amang Boru. Marga Lubis dia. Sebaya dengan ayah saya. Ayah saya kalau hidup sekarang 100 tahun umurnya. Ayah saya. Itu Amang Boru Lubis itu warung kopi Pak. Warung kopi. Sampai akhir hayatnya sekitar umur 80 tahun Pak, masih warung kopi. Lalu sekarang diturunkan ke anaknya, Marga Lubis juga anaknya. Turun ke anaknya yang meneruskan usaha bapak. Kebetulan ini anak teman saya sekolah. Umurnya sekarang 56 tahun atau 57 tahun dia, ya. Teman SD teman-teman. Meneruskan kerja ayahnya. Setiap saya pulang ke Pasaman Timur, ke Rau, saya akan menyempatkan diri pulang sholat subuh berjamaah di masjid, langsung ke warung dia. Dia sudah tahu setiap saya pulang kampung. Selama saya datang ke situ, pasti nanti semua yang hadir di situ tidak pernah ditagih dia lagi. Kalau orang bayar Pak sudah dibayar, sudah beres semuanya. Semua yang ada, kalau saya kode, setiap saya datang jangan terima uang orang. Semua yang dulu nanti saya duluan pulang. Semua sudah. Yang belum datang pun dibayarin. Belum hadir Pak dibayarin juga. Biasanya berkumpul Pak itu 15, 20 sampai 25 orang. Ganti ada yang keluar, ada yang datang. Bungkus goreng 2, 3, goreng panas Pak, goreng pisang. Spesialisnya goreng pisang. Ya, kopi manis, teh manis, kopi pahit, teh pahit itu di situ apanya menunya. Ya. Apa yang mau saya cerita? Kerja ayahnya mohon maaf meninggal di usia sekitar 80 tahun. Oke? Lalu kerja itu diteruskan oleh anaknya. Dan hari ini anaknya rambutnya sudah memutih juga semua, sudah mulai memutih semuanya. Masih jualan kopi. Kawan saya sekolah SMP. Tidak ada impiannya. Apa yang terjadi? Apa yang mau saya cerita? Begitu saya mau pulang, orang masih ramai, orang datang. Semuanya saya bayar. Walaupun dia 15 orang, 20 orang, 25 orang. Belum pernah saya bayar lebih dari 100 ribu. Maksud saya kapan kita kayanya dengan kerja begitu? Berarti kerjanya hanya beramal melayani orang saja. Yang biasa saya bayar berapa pun orang datang hanya 65 ribu, 70 ribu. Ini kembaliannya untuk saya gitu. Dan ini sudah generasi kedua. Saya nggak tahu nanti anaknya turun lagi, saya nggak tahu. Dari ayahnya. Kalau pekerjaan kita hari ini, pedagang ini, tidak mau kita berubah, maka akan diturunkan ke anaknya kemiskinan itu. Akan diturunkan ke anaknya keahlian kita yang ada itu. Akan diturunkan ke anak kita yang penjual sate lah, dorong gerobak di jalanan, jualan di kaki lima akan diturunkan, dorong gerobak buah, jual cendol. Pak Jul hadir di sini, kalau dia tidak mau berubah sekarang, maka anaknya nanti akan jual cendol. Mohon maaf, mertuanya sampai hari ini masih jualan cendol. Kawan saya. Ini bukan aib, saya harus mengatakan ini bukan aib. Karena kita tidak punya impian, kita tidak mau berubah. Berteman dengan mertua beliau saya dari tahun 98 hingga hari ini. Sebelum 98 sudah jualan es, sekarang katanya jual es krim lagi. Kawan saya baru SLC datang satu kali. Inilah kalau orang tidak punya impian, tidak punya impian dan tidak punya cita-cita. Sekarang yang hadir ini udah mulai ada yang terkencing-kencing dengan bahasa
Ini gawat nampaknya training. Kita tutup saja lah sekalian ya. Kita teruskan. Jangan-jangan mau pecah semua pipanya kan? Sorry ya. Maka nomor satu, sebelum melakukan apa-apa, sebelum kita punya bisnis, sebelum